Untuk koneksi kita langsung lulus, langsung kerja ya banyak ya? Oh ya pasti banyak, terutama di industri furniture ya dan interior ya. Pasti siapa sih nggak kenal Artika, katakanlah begitu. Iya sih. Tapi dari ketiga peminatan tersebut nih Pak, yang paling dicari di dunia industri itu apa dari ketiga peminatan? Ya, kalau bicara industri, saya tambah lagi yang melahirkan HDII atau Himpunan Desain Interior Indonesia di Semarang ya kita waktu itu. Wow, Pertama keren. kali kita waktu itu bentuk tahun. Halo Sobat Artika, kembali lagi di Infostation Artika episode ke-10. Kali ini bersama aku, Ellen, dan Gue Helmi seperti biasa ya. iya, kita selalu bersama nemenin podcast Artika. Kali ini kita akan membahas mengenai, sebelumnya di episode 10 ini tuh selalu berhubungan dengan episode-episode sebelumnya. Betul. Karena di episode sebelumnya kan kita membahas tentang yang suka menggambar, review-review dari mahasiswa. Kenapa dari pendidikan vokasi ya? Iya, terus dari magang. Bisa lanjut lulus kerja. Nah, kali ini kita akan membahas intinya atau tujuan akhirnya ya. Tujuan akhirnya. Di mana Anda berlabuh seperti itu ya. Iya, betul Dan sekali. Episode ini ya guys, sepertinya akan menjadi episode terakhir. Mungkin untuk tema ini ya. Cuman kita nggak tahu ke depannya akan ada tema-tema lain yang lebih. Tapi emang nilainya ini bocoran dari panitia podcast ya. Iya, yang di belakang. Ini tuh adalah podcast yang sistemnya tuh direkam yang terakhir gitu loh. Nanti nextnya itu bakal bisa live streaming ya. Live streaming, kita bakal live streaming ini. Kayak yang info session sebelumnya gitu. Kita bakal ngundang dari industri mungkin atau dari manapun yang nanti topiknya juga menarik gitu. Jadi jangan nice sampai information kelewatan. Ya itu ya. Jangan sampai kelewatan lah. Oke, di episode kali ini tuh Helmi kita kedatangan seorang bapak dosen juga seorang ketua program studi yang tahu seluk-beluk Artika dan bahkan ke akar-akarnya pun beliau tahu. Udah dari dulu. Iya, dari tahun berapa ya? Aduh, lupa deh. Kayaknya sebelum aku masuk kuliah kayaknya beliau sudah ada di Artika, bahkan lebih dari itu ya. Iya, benar. Jadi, kita akan membahas tentang peluang kerja yang ada di Artika tuh kayak gimana sih, dan lebih tepatnya ini ya Len, peluang kerja di desain interior dan manufaktur furnitur ya nantinya itu, dan manajemen bisnis juga. Iya. Jadi langsung aja tanpa basa-basi kita panggil. Halo Pak Nono, silakan masuk. Ini Pak Ngestiono sebagai Kaprodi di desain interior kita. Iya, sering dipanggilnya Pak Nono. Silakan Pak Nono. Kasih. Oke, hai dengan penonton Sobat Artika. Kalau yang ngikutin info session ini harusnya tahu ya. Oh iya. Info session di awal Pak Nono sempat hadir ya Pak? Iya. Sebagai narasumber juga, sebagai program studi. Ya. Kalau boleh tahu nih Pak, jadi ketua program studi di Artika tuh sudah berapa lama? Artika ada itu sejak tahun 2014. 2014 itu izin operasional keluar dan saya sudah jadi kaprodi di situ waktu itu 2014. Tapi sebelum itu sejarahnya panjang sih, sebelum adanya Artika dari LPDI dulu, kemudian 2014 itu Artika. Jadi itu. Tapi sebelum itu LPDI Pak Nono sempat jadi ketua prodi juga. Ya. Wow, dari tahun 2005 atau 2006 saya lupa. 2005 itu aku masih umur 3 tahun. Definisi setia sih lah ini. Iya. Loyalitas. Sangat setia, loyal. 2005 ya Pak, sampai 2026 itu sendiri deh itu berapa tahun deh ya. Jadi berarti tahu seluk-beluk progres upgrade-nya Artika. Begitulah. Iya, tahu begitu. Tapi dari jadi dosen tuh juga udah lama Pak? Dari lulus. Jadi dosen resmi per NIDN berarti ya sejak sejak 2014 itu sejak izin operasional keluar ya. Tapi sebelumnya memang saya juga ngajar juga di LPDI itu ya. LPDI itu lembaga pendidikan desain interior waktu itu. Iya. Kemarin udah ngobrol sama Pak Ki. Oke. Sama Pak Ki, sama Pusti ya. Iya. Nah, berarti kan Pak Nono di bidang sebagai ketua program studi ya, berarti mengatur semua kurikulum, mata kuliah, penjadwalan. Nah, kalau yang ada di ini kan D3 ya Pak, D3 desain interior, pasti
akan berbeda dong dengan kampus-kampus lainnya gitu. Nah, kurikulum, fasilitas dan peminatan apa sih yang ditawarkan di D3 Desain Interior di Apika ini? Baik, jadi berkaca atau kita berpijak dari sejarah bahwa kita lebih banyak ke vokasi ya, pendidikan vokasi. Jadi kelihatannya waktu itu tahun 2000 sebenarnya kita mengurus izin operasional itu sekitar tahun 2012-an kalau tidak salah ya. Kita apa sih yang kita cocok buat kita di PIKA waktu itu ya. Akhirnya vokasi nih kelihatannya yang lebih cocok karena lebih banyak ke praktek dan lebih banyak ke skill ya, manufaktur skill, dan itu yang dibutuhkan industri saat itu, saat ini juga ya. Maka kita propose ke kementerian waktu itu ke D3 ya, yang vokasi. Nah, berkembang dari 2014 sampai 2002 sekarang itu sudah mungkin sekitar kalau 5 kali pergantian kurikulum kalau nggak salah waktu itu. Ya. Ganti-ganti ya gitu. Ya. Itu kenapa ganti Pak? Maksudnya? Ya pastinya kita harus menyesuaikan perkembangan zaman juga ya. Gitu ya. Ya, perkembangan zaman, terus regulasi juga, terus kebutuhan industri juga begitu. Ya. Oke. Pasti kalau kita mereview kurikulum itu pasti harus mendatangkan dari industri atau stakeholder ya, pengguna lulusan kita. Oke. Nah, para pengguna itu biasanya memberi masukan, input ya. Kira-kira begini nih, program studinya begini, kurikulumnya perlu ada tambahan materi ini atau mata kuliah ini. Ya. Sehingga tahun 2025 kita review lagi, terakhir ini yang kita pakai sekarang itu berdasarkan dari input dari pendidikan, dari dunia industri, alumni juga menyesuaikan dengan Permendikti Saintek yang baru nomor 39 tahun 2025 kalau tidak salah ya. Itu tentang penjaminan mutu perguruan tinggi. Nah, itu kita harus juga menyesuaikan ke sana karena juga harus kita sesuaikan juga tentunya menyesuaikan teknologi dan perkembangan zaman saat ini ya. Itu yang memang harus kita perhatikan gitu. Benar-benar. Kalau untuk pergantian kurikulum itu ada masa waktunya nggak sih Pak? Mungkin 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, apa disesuaikan dengan sesuai apa ya? Ini kayaknya perlu dirubah. Ya. Setiap tahun harusnya perlu ya kita review. Tapi memang perubahan kurikulum itu hanya 2-3 tahun ya baru bisa ya. Karena memang seorang masuk, misalnya kita masuk ke tahun 2025 ya. Berarti kita ya pakai kurikulum 2025 sampai lulus gitu ya. Nah, itu di tahun-tahun itu, di tahun sebelum lulus itu pasti ada review kurikulum itu nanti bukan mengganti kurikulum tapi memperkaya materi-materi. Gitu. Ya, jadi materi-materinya lebih diperkaya, mata kuliahnya mungkin sama tetapi materinya lebih dikembangkan. Gitu. Lewat RPS, rencana pembelajaran semester dan lain sebagainya. Mungkin yang adaptasi sama sekarang nih Pak. Sekarang kan zamannya AI gitu ya. Iya. Yang sekarang tuh kurikulum yang adaptasi sama AI di Apika tuh di Interior ada mata kuliah gitu nggak Pak? Banyak. Walaupun teknologi sekarang berkembang ya, dulu sekarang sudah zamannya AI ya. Tetapi di semester awal kita tetap masih menerapkan dasar-dasar dulu. Dasar-dasar itu tetap kita berikan supaya itu mendasari apa yang menjadi landasan berpikir untuk desain. Nah, banyak sekali AI untuk desain itu banyak sekali ya. Kalau teman-teman bisa lihat di web di internet itu banyak sekali. Bagaimana kita masuk aja, tinggal ketekan prompt aja, nanti akan muncul desain-desain sesuai dengan keinginan kita. Tetapi sejauh AI istilahnya kemanusiaan, sisi kemanusiaan atau rasa atau feel atau itu belum tersentuh AI, maka tetap kita butuh butuh manusia. Karena AI nggak semuanya bisa meng-cover ya. Kalau menurut saya AI itu sebagai alat bantu. Betul. Tapi semua decision, keputusan dan memberi nyawa ke desain itu kita. Betul. Itu yang harus kita pelajari. Relate sama episode yang kemarin dulu yang. Iya, kan aku udah spill kan. Ini selalu berhubungan satu sama lain setiap episodenya. Nah, itu kan banyak banget nih Pak di luar sana yang mempertanyakan
kalau jadi desain interior tuh lulusnya jadi apa sih gitu. Kalau menurut pandangan Pak Nono sendiri sebagai Kaprodi, gimana masukannya? Jadi apa yang menjadi tujuan kita itu kan termasuk di dalam kurikulum itu ada sebenarnya capaian pembelajaran dan profil lulusannya. Kita memang mengarah ke desainer interior yang pemula, bukan pemula ya, tapi madya levelnya madya ya. Tetapi berkembangnya zaman, berkembangnya tuntutan industri itu bukan hanya desain ternyata yang diperlukan, ya. Ternyata mereka juga harus dibekali dengan pengetahuan tentang manufaktur. Manufaktur, nah, itu manufaktur itu sebenarnya menjadi salah satu kekuatan kita. Manufaktur. Nah, berkembangnya zaman lagi, berkembangnya tuntutan dari industri. Tuntutan juga mereka harus dibekali dengan manajerial, ilmu-ilmu manajemen. Sehingga di dalam kurikulum 2025 ini, kita nanti ada 3 peminatan. Yaitu peminatan desain, kemudian manufaktur, dan manajemen. Nah, arahnya pasti beda-beda. Kalau desain itu lebih ke desainer, baik interior maupun furniture, ya, lebih ditekankan ke sana. Peminatan manufaktur itu lebih ke manufaktur produksi di industri interior maupun furniture. Kalau di manajemen lebih ke manage industri interiornya bagaimana. Nah itu kita mengadopsi juga menerima masukan juga dari industri, dari alumni bahwa itu memang perlu kita dibutuhkan untuk itu. Oke lah, makanya kita buat 3 peminatan itu. Oke. Dari ketiga peminatan tersebut nih Pak, yang paling dicari di dunia industri itu apa dari ketiga peminatan? Ya, kalau bicara industri pasti manufaktur ya. Manufaktur dan lebih ke manajemennya, skill manajemen. Juga tidak lepas dari desain juga. Desain juga pasti dibutuhkan karena desain-desain sekarang kan berkembang dengan pesat ya. Apalagi keinginan klien itu macam-macam lah katakannya gitu ya. Makanya perlu desainer-desainer yang harusnya dia bisa menerjemahkan apa yang jadi keinginan klien itu. Jadi macam-macam itu. Kalau kita bicara manufaktur itu kan sebelum itu saya sempat saya cerita dulu bahwa desain interior di Art Pika itu adalah satu-satunya di Semarang, ya. Di Semarang satu-satunya. Nah, kita dulu memang backgroundnya dari furniture, produksi furniture, manufaktur, kemudian merambah ke desain. Karena waktu zamannya sekitar tahun 80-90-an, desain kita terlalu kaku ya. Hanya kaku, hanya kotak-kotak gitu aja, kotak-kotak itu. Kok nggak ada inovasi feel ada out of the box gitu ya, keluar dari kebiasaan kita kayak apa. Nah, makanya kita dirikan lembaga pendidikan desain interior itu supaya itu lebih menjawab tantangan atau permintaan dari customer gitu. Ya gitu. Keren ya, ternyata dari asal usulnya aja bisa dibilang pelopor ya. Ya betul, Dan lahirnya suhunya. Lahirnya 3 peminatan ini juga dari industri semua ya Pak? Iya betul. Desakan adanya loper dari industri ya banyak juga. Dan yang saya tambah lagi yang melahirkan HDII atau Himpunan Desain Interior Indonesia di Semarang ya kita waktu itu. Wow, pertama kali kita waktu itu bentuk tahun, kalau nggak salah sekitar tahun 2010 kalau nggak salah itu ya. Itu pertama kali kita bentuk ya, pengurusnya ya kita desain-desain kita dulu. Ya, yang sekarang sekarang berkembang sampai yang sekarang ini sampai ke Jawa Tengah kalau nggak salah. Ya, jadi ya di Jawa Tengah itu di pengurusnya ada di Semarang. Yang dulu kita pemulanya itu kita semua yang. Tapi yang Semarang masih ada Pak? Masih. Keren banget ya, keren ya. Aku baru tahu. Sama, aku juga baru tahu. Biasanya kan kemarin cuma spill ternyata ini tahu sedalam-dalamnya ya gitu. Berarti untuk koneksi kita langsung lulus, langsung kerja ya banyak ya? Oh ya pasti banyak, terutama di industri furniture ya dan interior ya. Pasti
siapa sih nggak kenal Artika katakanlah begitu. Iya sih. Dunia industri siapa yang nggak kenal Artika? Iya, Kayaknya nggak iya, ada ya. nggak Pak, ada, ya? Ya ya. sih industri semuanya kenal. Ya, Nah. ya, ya. Aduh, enak banget. Tapi nih Pak, kalau biasanya kan teman-teman ragu ya untuk masuk itu karena apa sih Pak? Ini kan kalau dari segi pekerjaan memang sangat terjamin ya. Kan biasanya, aduh aku ragu masuk Apika itu biasanya dikarenakan apa sih Pak? Kalau mungkin dari penglihatan kacamata dosen Ya, ya, ya. dibanding kampus-kampus gitu. Saya nggak tahu persis apa, tapi yang terjadi di tempat kita di Arwika itu memang dulu peminatnya begitu banyak sampai kita waktu itu ada tes masuk. Tes masuknya itu berjenjang waktu itu ya. Dan itu saringan, benar-benar saringan. Tapi memang mungkin saya nggak tahu generasi ini gimana. Mungkin terlalu apa ya, tidak mau berkotor-kotor atau bersusah payah atau apa berdebu gitu ya. Karena mungkin mata kuliah kita, pelajaran kita ya banyak di bengkel, di workshop, di studio gitu ya. Banyak berdebu karena kita vokasi ya, bukan akademik. Tapi beda ya Pak antara S1 desain terus sama D3 dia Beda. vokasinya. Ya. Kalau vokasi itu lebih ke banyak ke skillnya, ke prakteknya. Ya siap langsung terjun ke industri ya. Supaya siap langsung kerja. Iya. Nah, Ya. berarti sebelum kita untuk lulus, dinyatakan lulus, itu kan ada magang gitu ya Pak ya. Nah biasanya tuh dari Atika sendiri, entah itu dari kurikulum yang ada, mata kuliah yang disediakan, ada nggak skill khusus yang harus dimiliki anak-anak Atika setelah lulus itu apa yang menjadi ikoniknya atau yang pembeda dari lulusan lainnya? Dari yang lain. Adakah Pak? Pasti ya, kalau kita ada salah satu unggulan kita adalah di manufaktur itu, di proses produksi katakanlah begitu ya. Jadi mahasiswa merancang, mendesain katakanlah meja ini ya, harus berpikir konsumsinya bagaimana, harus berpikir ini bisa dibuat atau tidak, gitu ya. Jangan tidak asal buat, tapi kemudian diproduksi tidak bisa, karena mungkin konstruksinya nggak ada atau konstruksinya kurang kuat. Tapi kita harus berpikir bagaimana ini harus bisa dibuat Dan punya nilai jual ya. dan punya nilai jual. Benar. Ya. Iya benar. Jadi kalau ada mata kuliah yang kita buat 1:1 misalnya meja ini buat mock-up-nya kecil itu, kemudian kita buat 1:1 di bengkel, gimana kalau di bengkel kan nanti bisa merasain ini, oh ternyata konstruksinya, strukturnya kurang ini, makanya ada sedikit perubahan desain ya. Gitu. Karena memang kalau di desain itu dipaksakan maka nggak kuat gitu. Di nggak kuat misalnya gitu. Ya, emang uniknya kita di situ ya. Nggak cuma mendesain aja, tapi kita langsung harus ngebuat juga. Ya, Jadi tahu. industri juga seneng ya Pak ya. Iya, tahu. Ada orang kayak gini nih bisa ngedesain, bisa realistis juga. Tapi itu benar tahu, ada di kampus mana saya lupa ya, waktu itu pameran ya. Dia kaget dosanya kita membawa beberapa barang Produk, yang diproduksi masing sendiri. Dia kaget ternyata dia sama-sama punya jurusan desain interior juga, cuman dia hanya mendesain aja tapi tidak memproduksi. Memproduksi itu beda produksi lain bayar. Tapi di kita kan enggak ya Pak ya. Iya betul. Lah itulah keunggulan kita, keunikan kita. Ya. Yang disukai oleh industri juga ya. Iya betul, pasti itu disukai karena secara praktek mereka sudah terbiasa. Nah, industri tidak banyak memberi pelatihan dan lain sebagainya, mereka bisa dilepas. Oke, ini ngomong-ngomong nih Pak, semua lulusan Apika sudah terserap di industri semuanya? Sudah, semuanya sudah terserap dan kalau boleh saya omong permintaan itu biasanya lebih dari lulusan yang kita luluskan tiap tahun. Wow. Jadi bahkan ya yang terjadi di anak-anak kita sekarang, magang pun langsung ditawari pekerjaan. Nah, nanti jangan kemana-mana setelah lulus langsung ke sini lah. Nggak usah apply satu-satu ya Pak. Begitu. Jadi malah industri yang lari ke kita ya. Iya betul. Itu sebenarnya karena industrinya yang makin banyak atau emang karena kerjaan sama ini mereka Pak? yang butuh kita gitu? Karena kita mungkin kita sudah dikenal satu itu dan kita mungkin lulusannya sedikit, jadi teman-teman industri itu kan juga berlomba-lomba pengen tahu pengen dapat lulusan kita katakanlah begitu ya. Dan mungkin di industri pun mereka puas dengan
alumni kita. Oh gitu. Testimoni nih guys ya. Testimoni. Testimonier. Ya, ya. Aku kepo nih Kak Helmi. Kakak gitu. Kalau Pak Nono kan pasti udah ini ya, bisa akses kayak traces tuh di Ya, testimoni ya, mahasiswa tahu ya, kerjanya di ya. mana. Aku kepo nih kisaran berapa sih gaji rata-rata anak lulusan Atika? Biasanya kan Kak Ya, tahu ya. daripada dosen-dosen lain. Kalau secara umum dari hasil tracer studi atau dari penelusuran kita ke alumni itu pasti di beberapa tempat ya itu pasti di atas UMR masing-masing kota. Pasti. Kalau UMR-nya Pasti. Jakarta sekitar 6 berarti mungkin 7 lah ya. Ya, pasti begitu. Aduh, enak lah. 7. Lebih ya. Tergantung posisi masing-masing Iya, ya, Pak ya. tapi biasanya fresh graduate First graduate lebih dari UMR. udah Pasti. lebih dari Udah lebih dari UMR ya. Nggak harus nunggu 1 tahun, Nggak 2 usah. tahun. Bukan kayak Siapa ya? Itu tengah. Apalagi kalau statusnya mungkin dari habis magang gitu ya. Iya, Ditawari tawarin. kerja. Ya kadang-kadang ada anak magang yang lah bapak ibu berani bayar saya berapa, nah gitu Sampai bisa sampai begitu. menawarkan rekeningnya. Iya. Wah, Berapa nih gokil sih, gokil sih. Gokil banget. Iya, lu butuh gue, gue butuh lu gitu. Contohnya. Iya betul. Itu kan kalau misal prospek kerja nih Pak, dia mau ngomong kan kita lebih ke condong ke swasta ya, industrinya swasta gitu. Kalau yang pemerintahan kayak ada nggak Pak? Pemerintahan selama ini memang belum begitu banyak, tetapi pasti ada waktu itu ya, karena beberapa alumni kita ada yang juga jadi ASN juga ada. ASN karena memang mereka butuh terutama di workshop industri atau di UMKM atau di departemen perindustrian itu mereka kesana Gitu ya. Tuh, jadi nggak cuma swasta aja ya? Oh enggak. Nggak cuma pabrik dan kejar target enggak? Ya ada. Bukan dong, ngapain kuliah di 3 Atika kalau jadi Ya gitu. betul. Ya kan? Jadi pemerintah juga bisa gitu. Ya. Multinasional juga bisa ya Pak? Bisa, Bisa banget ya. trader juga bisa, bahkan akan sampai ke luar negeri, sampai ke kemana-mana itu lulusan itu Aku ada, sempat lihat ada, unsurnya Atika itu sampai Ya. ada yang di luar negeri. Ya banyak atau teman-teman alumni kita yang jadi trader atau jadi jadi mereka sistemnya kayak freelance begitu ya. Oh, oke. Ya freelance begitu. Jadi misalnya dari buyer dari luar negeri itu pengen produk nih dari kita. Biasanya kontak ke siapa, ke alumni katakanlah begitu ya. Tolong dong digambarin atau didesainin kayak gini. Mereka kerjanya secara online. Tapi kalau mereka ada, ya itu sering itu terjadi banyak di alumni kita ya. Karena hubungan industri dan para trader itu kan rata-rata dari luar itu banyak ke kita. Banyak gitu ya. Berarti sistemnya order ya Pak? Order ya. Order terus ntar dapat gaji dari mereka. Ya. Kayak gitu. Oke. Kita juga punya misalnya channel-channel ke perusahaan seperti itu. Pasti ya adalah perusahaan. Apalagi ada di usaha-usaha furniture mebel itu kan ada Asmindo, kemudian ada Himki. Nah, itu ada beberapa alumni kita, channel-channel kita yang di sana. Jadi akan lebih mudah kita mencari. Banyak banget ya. Jadi dia terserapnya bukan hanya di Semarang tapi di mana aja, bahkan di luar negeri. Bentar, Asmindo tuh aku nggak tahu ya. Asmindo tuh ngurusin apa dan gini. Asmindo itu Asosiasi Mebel Indonesia kalau tidak salah. Ya, jadi itu untuk industri-industri mebel di seluruh Indonesia itu ada asosiasinya. Nah, itu kita ada channel di sana dan ketuanya itu adalah salah satu CEO dari Vivere Group itu, Pak Dedi itu. Pak Dedi. Itu adalah ketua Asmindo sekarang. Oke. Ya. Yang kemarin itu ya, yang kemarin ke Amerika kayaknya. Ya betul. Ya murid. Yang sama sign kontrak itu kan. ya Wow, sampai Saya luar perjanjian negeri loh, sama sampai luar negeri. Mas Bill Clinton gitu ya. Bill Clinton. Ya. Tapi kan kebanyakan anak-anak Gen Z sekarang kan kayak, aduh desain interior tuh ngapain gitu ya. Banyak mungkin banyak dari yang nggak suka gambar gitu ya kayak. Itu salah satu kendalanya. Itu gimana sih Pak? Kalau dulu di awal-awal kita di LPDI saya cerita dulu, itu memang di para pendaftar itu memang ada tes sketsa. Itu wajib itu harus sketsanya sudah oke, baru kita asah katakanlah gitu. Tetapi sekarang nggak perlu itu, ya.
karena ada teknologi, kemudian juga itu bisa dipelajari itu. Dan kita juga ada pelajaran untuk mengasah sketsa itu, walaupun nggak baik-baik amat, tapi itu komunikatif. Itu sudah cukup ke klien, katakanlah begitu. Tapi yaitu teknologi. Jadi nggak usah khawatir dengan teman-teman yang misalnya saya nggak bisa gambar ini, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya bisa kita olah di sini. Bisa Ya, diajarin bisa. ya Pak ya, dari awal ya. Diajarin dari awal. Benar dari Ya, namanya juga kuliah kan mulai dari nol ya. Ya, ya, betul. SPPU dong. Iya, mulai dari Nol ya nol. Pak. Emang ini jadi lupa. Balik lagi ya ke peluang kerja. Desas-desusnya nih Pak, kalau di Atika nih, aku kan sempat tanya-tanya gitu kan dari dosen ataupun staff-staff yang sudah lama kerja di Atika. Katanya lulusan Atika itu bisa langsung kerja tanpa pakai ijazah. Apakah itu betul Pak? Betul sekali. Oh iya. Ya, mau bukti? Buktinya masih ada banyak ijazah yang belum diambil di tempat kita. Buktinya foto di sini ya. Iya, sampai saya kaget kayak kok bisa gitu. Ya. Karena apa itu Pak? Ya karena itu tadi ada hubungan kita dengan industri dan mungkin nama kita sudah dipercaya lah dengan industri ya, sehingga mereka ya wis nggak perlu ijazah dan Ijazahnya nanti gitu ya Pak. Nanti sampai lupa mungkin ya. Iya. Sampai lupa ya. Iya. Belum diambil. Saya tanya staf adminnya aja sampai bingung, banyak ijazah tapi nggak tahu dikemanain ya Pak, karena tidak dicari sama pemiliknya, tidak diambil. Iya. Ini tanya ke diri sendiri nih Pak. Pura-puranya. Wah, Iya. Ini ibarat ini sih kalau menurut aku ya, kayak ibarat kita nyari emas di dalam tumpukan jerami. Iya. Ini tuh desain interior tuh sebenarnya nggak begitu bisa dibilang orang-orang tuh nggak nyari gitu loh Pak. Ya. Tapi setelah kita tahu gimana prospeknya, gimana peluang Pekerjaannya kerjanya, itu ternyata, aduh, luas banget. iya, luas banget. Tapi sayang banget kayak teman-teman itu kayak kurang mencari Atika informasinya gitu loh. Sangat disayangkan Iya, ya. padahal kalau kita bicara interior, industri interior itu kan interior kan salah satu cabang atau satu bagian dari arsitektur ya. Oh iya. Kalau arsitektur kan lebih ke bangunan dan kalau bangunan itu semakin tua kan semakin berharga kan. Yes. Bangunan lama di kota lama itu kan semakin Iya, benar. Tetapi kalau interior itu kan tiap hari kita masuk ke sana. Tiap hari kita menghuni di sana. Pastilah kalau Mas Helmi, Mbak Ellen ke kamar kos katakanlah begitu ya. Katakanlah 1-2 tahun sudah bosen nih sama bentuknya, sama layoutnya, sama tambahin apa lagi ya. Iya, Nggak bosen. benar. Nah itulah sebenarnya peluang interior itu banyak di situ. Iya banyak ya Pak ya. Iya banyak. Jadi karena sifat manusia yang tadi bosan ya, agak bosan 1-2 tahun sudah bosan dengan suasana ruangannya, jadi pengen diganti nih kayak apa nih? Iya, apalagi genset ya. Apalagi setiap tahun Iya. ya nggak ada batasnya ya Pak ya. Iya, Nggak ada putusnya juga ya, selalu tergantung mood kita. Sekarang Iya. juga banyak trennya ini kan, pakai bangunan lama tapi interiornya baru gitu kan. Ya, Sekarang betul. banyak kan betul. gitu, kafe-kafe kan banyak kan gitu. Bangunannya lama tapi interiornya dibuat yang Dipoles. Poles. Dan itulah peluang kerjanya guys. peluang kerjaan. Iya betul. Kalau misalnya ini kita nggak ngejudge kampus-kampus lain atau prodi lain, tapi kan prodi lain kan ada masa pensiunnya ya, masa berakhirnya ya. Kan mungkin akan tergantikan dengan teknologi, akan digantikan apa dan lain sebagainya. Tapi kan kalau desain interior itu kan murni dari pikiran ya Pak ya. Skill kita, kemampuan kita ya. Betul. Walaupun tadi kan udah disampaikan, walaupun ada AI aja itu kita nggak bisa, itu Nggak hanya bisa. alat bantu. Alat bantu, gitu. ya. Tapi bukan cukup sih, sangat menarik menurut aku. Hidden gem ini ngebahas. Iya, hidden gem. Buat teman-teman yang mungkin dari kemarin itu sempat kepikiran dan ragu, nah ini pertanyaannya sudah dijawab betul. semuanya di sini gitu. Jadi bukan cuman gambar aja ya Pak ya. Gambar, ya, desain interior tuh. Tapi ya kalau di Atika ngurusin juga yang kayak misalnya produksinya gitu-gitu. Jadi industri itu sangat-sangat butuh gitu guys. Balik lagi ke dunia industri nih Pak, Ya. kan kita berhubungan dengan banyak industri. Ada berapa kira-kira yang kita udah kerja sama dengan industri? Di kota Semarang aja atau ada yang di luar Semarang, bahkan ada yang di luar negeri? Iya. Kalau yang berapa ya
saya sendiri sampai nggak bisa menghitung ya. Waduh, karena saking banyaknya ya Pak ya? saking Nggak bisa banyaknya ngitung ya. Dari kecil sampai yang besar ya, banyak sekali. Dan tidak terbatas di Semarang saja, di seluruh Indonesia ya. Itu pasti kalau industri furniture, mebel, interior itu pasti dengan kita pasti tahu lah ya. Dan pasti mereka menggunakan tenaga kita. Oh iya. Dengan ini ya Pak, nge-hire nggak apa-apa tanpa ijazah nanti aja silakan masuk gitu betul, ya. Betul. Itu salah satu ini sih privilege banget sih. Iya, real banget itu real. Kadang kan kayak tim promosinya Atika itu kalau Iya. aku lihat itu kan dengan memberikan Iya. suara seperti Iya. itu, lulus kerja tanpa ijazah bisa, tapi dikiranya promosi. Tapi itu benar ya teman-teman, kita tanya langsung ke Bener, kaprodinya, bener, ya. jawabannya benar. Ya, Kalau kurang percaya datang aja kita lihatin ijazahnya yang ada ya Pak ya. Iya betul. Makanya daftar dulu biar bisa Ya, lihat ijazahnya itu betul, numpuk betul. guys. Iya. Numpuk itu. Betul. Dari mereka sering ini nggak sih Pak? Sering minta kayak, gue mau magang, gue mau nyari orang magang dong di Pika ini. Sering kayak gitu? Oh iya, pasti sering itu. Jadi teman-teman industri itu pasti minta anak-anak magang itu sering ya. Ya. Bahkan kalau kita nggak ada yang kirim ke sana itu ditanyain loh kenapa tahun ini nggak ada yang magang di sini. Nah itu yang mau aku tanyain tadi. Itu yang mau aku tanyain dijawab ternyata. Iya. Ya, Malah mereka bingung ya. bingung kenapa ya? Karena Nyari-nyari memang gitu. memang terbatas ya mahasiswa kita dan banyak yang sekali yang membutuhkan jadi ya tergantung anaknya mau milih mana karena memang di kita sistemnya magang itu mereka mencari industri sendiri, mencari tempat mereka magang. Boleh mencari, boleh hasil Mencari. referensi dari dosen ya Pak ya. Ada juga. Biasanya Tapi yang- tetap kita nanti akan filter ini layak atau tidak itu tetap. Oh oke. Biasanya cari magang yang ini yang dekat sama rumah biasanya. Dekat rumah, dekat rumah. Enggak. Kalau anak-anak itu cari magang Yang jauh. mana fee-nya yang paling besar? Oh gitu pasti. Sempat kita bahas itu ya di episode kemarin atau Iya. apa ya? Ya biasanya cari magang. Sebagai motivasi juga ya Iya, Pak ya iya, dorongannya. pasti. Yang fee-nya besar yang ada mesnya, betul. yang makan siang gratis. Iya betul. Tapi dengan cara dia mau menerapkan kalau misalnya ada fee dan lain sebagainya, berarti dia bisa memberikan hasil yang terbaik dong Oh ya Pak. iya, mereka harus imbal baliknya juga mereka harus tuntutannya perusahaan juga harus Sebagai tanggung jawab juga ya. Nah itu salah satu jiwa-jiwa di Atika kali ya. Aku punya kemampuan ini nih, berarti kamu berani bayar aku berapa gitu ya. Benar. Iya. Bagus. Bagus. Pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin masih ragu untuk mau bergabung Ya. di desain interior, manufaktur dan juga manajemen, terutama di Atika. Ya. Itu pesannya apa? Baik teman-teman calon mahasiswa atau lulusan dari SMA, SMK, jangan ragu-ragu untuk bergabung dengan kita. Kami di sini dengan staf dosen dan staf pendidik di sini pasti akan mendampingi kalian semua untuk meraih masa depan yang lebih baik. Jadi silakan daftar ke Arpika secepatnya karena ada banyak program menarik dan banyak peluang kerja yang akan didapatkan nanti setelah lulus gitu. Banyak peluang kerjanya. Emang bener. Dan mungkin saya tambahkan lagi sedikit sebagai penutup. Dunia industri memang banyak butuh kita banyak, tetapi jangan salah, lulusan kita banyak yang berwirausaha. Setelah mereka kerja di industri, tahu seluk-beluk, ternyata begini nih, produksi furniture itu begini, cari klien itu begini. Mereka mandiri, banyak yang mereka punya bengkel-bengkel kecil dan sampai besar, akhirnya bisa ekspor juga sampai bisa punya customer yang loyal dengan mereka. Itu semuanya dari pendidikan, dari industri, kemudian mereka berdiri sendiri sampai berwirausaha. Berarti berkesinambungan ya Pak? Berkesinambungan pasti. Tidak hanya bisa bekerja di perusahaan orang lain, tapi kita bisa mendirikan perusahaan sendiri. Bisa gitu. menciptakan kerja. Dapat basic dari kita nih. Ya. Terus nanti diasah di pekerjaan. Industri. Itu bikin sendiri. Begitu. Sebenarnya banyak macam ya pekerjaan di desain di bidang pasti. desain interior ini apa yang nggak hanya sebagai drafter, nggak hanya sebagai orang seorang desainer aja, tapi luas banget.
Nah makanya teman-teman yang masih bingung nih, aku ngambil desain interior nih mau nanti jadi apa? Ini podcast jawaban kalian semuanya. Aku ada Gitu. Oke silakan. Sebenarnya peluang kerja di industri interior sama manufaktur tuh banyak. Tapi yang dicari itu lulusan dari kita, guys. Iya. Banyak, tapi tuh mereka nyarinya lulusan dari kita. Karena balik lagi ke dunia industri yang sudah Iya. kerjasama dan sudah mengenal nama Atika tadi ya Pak ya? Ya betul. Gitu. Sama Atika tuh udah mencuat banget ya, udah ibarat Iya fire benar to kan? the moon. Mungkin sebelum episode ini berakhir ada closing statement nggak Pak dari untuk episode 10 ini? Ya, saya ulangi lagi bahwa silahkan mari ramai-ramai bergabung dengan kita. Kami dengan terang terbuka untuk menerima kalian semua, untuk bergabung dengan kita dan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Begitu aja. Keren banget ya. Artinya berarti kalau kamu siap masuk Atika, kamu Jadi juga siap langsung menghadap kerja. tawaran kerja. Ya? Iya, siap-siap aja semester 5. Semester 5 ya, Pak? magang Semester ya. 5 udah bisa Magang, dapat ya. mau pilih yang mana nih Iya. kerjanya nih. Gue pengennya Mana magang dibayar, ya Iya. kan? Enak banget. Dah tanpa basa-basi langsung daftar aja. Kuliah aja. Ayo. Ya segitu dulu episode 10 ini teman-teman. Kita sambung lagi di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Bye.